Portugis merupakan kata yang disematkan kepada penduduk atau orang yang berasal dari Portugal. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Nusantara pada tahun 1511, tepatnya di Kesultanan Malaka. Laut merupakan kekuatan utama bangsa Portugis sejak abad ke-15. Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim, bahkan para pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta untuk mengarungi lautan. Sejak abad ke-15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui bahwa di Asia Timur terdapat tanah yang kaya akan rempah dan juga faktor berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru, akhirnya Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, yaitu seseorang pelaut berpengalaman asal Portugis untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra. Tujuan utama ekspedisi Portugis tersebut yaitu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa saat itu. Bangsa Eropa menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat-obatan, parfum, dan bahan pengawet makanan serta bumbu masakan. Rempah-rempah adalah termasuk kebutuhan vital di Eropa saat musim dingin tiba. Sebelum Vasco da Gama mendapat perintah dari Raja Manuel, sudah ada pelaut Portugis yang bernama Bartolomeus Dias melakukan pelayaran mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Bartolomeus Dias mulai berlayar dari Lisabon, yaitu ibu kota Portugal. Dalam perjalanannya, ia berlayar dengan mengambil rute menyusuri pantai barat Afrika pada tahun 1486 dengan tujuan mencapai India. Namun, karena serangan ombak besar dan angin kencang, Bartolomeus Dias terpaksa mendarat di suatu ujung selatan benua Afrika. Tempat tersebut kemudian dinamakan Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope. Pelayarannya mengalami kegagalan sehingga ia memutuskan untuk tidak melanjutkan dan bertolak kembali ke Portugis. Penjelajahan samudra bangsa Portugis menuju Kepulauan Nusantara kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama pada tahun 1497. Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan samudra. Berdasarkan pengalaman Bartolomeus Dias, Vasco da Gama juga berlayar mengambil rute yang pernah dilayari oleh Bartolomeus Dias. Rombongan Vasco da Gama juga singgah di Tanjung Harapan. Atas petunjuk dari pelaut bangsa Moor yang telah disewanya, rombongan Vasco da Gama melanjutkan penjelajahan. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Di tempat itu, Vasco da Gama mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Dengan adanya kantor dagang di Goa yang terletak di tepi barat India, Portugis mulai meluaskan daerah jangkauan perdagangannya. Ada pemandangan yang menarik dari kedatangan rombongan Vasco da Gama ini. Mereka ternyata sudah menyiapkan patok batu yang disebut batu padrao. Setiap daerah yang disinggahi kemudian dipasang batu patok padrao sebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan itu milik Portugis. Vasco da Gama dan para pedagang dari Portugis mengira bahwa daerah India adalah daerah penghasil rempah-rempah. Namun setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India ternyata bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka mendengar bahwa Malaka merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis bergerak menuju Nusantara yang kaya akan rempah-rempah ini, dan pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Nusantara, tepatnya di daerah Malaka, yang saat itu menjadi pusat perdagangan yang ramai di Asia. Malaka juga menjadi tempat komoditas utama dari seluruh dunia timur dan barat. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia awalnya hanya untuk berdagang, dan kedatangan bangsa Portugis disambut ramah oleh para penduduk.
Akan tetapi, rombongan Alfonso de Albuquerque itu ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar, yaitu melakukan monopoli perdagangan. Portugis akhirnya mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara. Di bawah ambisinya, orang-orang Portugis kemudian menyerbu Kesultanan Malaka dan menguasai pelabuhan penting di Selat Malaka, serta merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kondisi tersebut membuat banyak pihak marah, salah satunya Kesultanan Demak dari Pulau Jawa. Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah lalu mengutus Patih Unus dan pasukannya pada tahun 1512 untuk melakukan penyerangan ke kota pelabuhan Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Penyerangan ini bertujuan untuk mencegah penyerangan Portugis ke Kesultanan Demak dan membantu kembalinya kekuatan kerajaan Malaka. Namun, serangan yang dipimpin oleh Patih Unus itu ternyata gagal mengusir Portugis, sebab mereka memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan maju secara teknologi. Portugis berhasil meredam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hasil itu yang membuat Portugis semakin kuat dan berusaha untuk memperluas daerah kekuasaannya di wilayah Nusantara. Posisi Portugis menjadi semakin kuat. Portugis terus berusaha memperluas monopoli perdagangannya hingga sampai ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Dari apa yang sudah dijelaskan mengenai penjelajahan samudera bangsa Portugis menuju Nusantara, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 3 tokoh penting yang andil dalam peristiwa ini. Pertama yaitu Bartolomus Dias yang melakukan pelayaran dengan tujuan ke India pada tahun 1486. Namun, karena serangan ombak besar dan angin kencang, akhirnya ia terpaksa mendarat di Tanjung Harapan dan tidak melanjutkan pelayarannya yang kemudian ia kembali ke Portugis. Kedua yaitu Vasco da Gama yang melanjutkan rute Bartolomus Dias dan berhasil mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India pada tahun 1498. Di India, ia mendirikan kantor dagang dan menjadi penguasa di Goa. Ketiga yaitu Alfonso de Albuquerque yang dipersiapkan oleh Portugis untuk menuju ke Malaka yang merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. Alfonso de Albuquerque tiba di Malaka pada tahun 1511 dan kemudian mulai menguasai serta memonopoli perdagangan rempah-rempah di Malaka.